Pagi merayap pelan di perumahan mewah itu, menyelinap melalui celah gorden tebal di kamar utama sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana kecil. Udara sejuk dari pendingin ruangan berembus lembut, kontras dengan panas yang mulai terasa di luar. Di dalam kamar yang luasnya setara dengan satu unit apartemen studio, Kirana Maheswari sudah terjaga sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang raksasa mereka, memandangi sosok suaminya, Rendra Pratama, yang masih terlelap dalam damai. Wajah Rendra yang tampan terlihat tanpa beban, seolah dunia adalah taman bermain yang diciptakan khusus untuknya. Kirana menghela napas pelan. Ia mencintai pria itu, atau setidaknya, ia mencintai kenangan tentang pria yang dinikahinya 5 tahun lalu. Pria yang dulu penuh semangat dan janji, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf daripada di kantornya sendiri. Sebuah perusahaan konsultan kecil yang lebih sering merugi daripada untung. Semua kemewahan ini, rumah dengan pilar-pilar tinggi, garasi yang berisi 2 mobil Eropa, dan taman belakang dengan kolam renang biru jernih, adalah hasil kerja keras Kirana. Ia membangun bisnis ekspor furniturnya dari nol, begadang hingga larut malam, bepergian ke pelosok negeri untuk mencari pengrajin terbaik, dan menghadapi puluhan rapat menegangkan setiap minggunya. Sementara itu, Rendra sibuk membangun citra. Ia menyebut dirinya sebagai seorang investor, meski investasi terbesarnya adalah waktu yang ia habiskan di klub eksklusif, berjabat tangan dengan orang-orang penting yang dikenalnya melalui fasilitas yang disediakan Kirana. Kirana tidak pernah mempermasalahkannya. Ia berpikir, mungkin ini cara Rendra untuk berkontribusi, dengan membangun jaringan. Ia selalu mencari pembenaran untuk suaminya, menutupi celah-celah dalam pernikahan mereka dengan lapisan tebal pengertian dan uang. Ia bangkit, mengenakan jubah satinnya, dan berjalan keluar kamar. Aroma kopi segar sudah menguar dari dapur. Bei Sumi, asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, menyapanya dengan senyum ramah. "Pagi, Bu Kirana. Kopinya sudah siap." "Pagi, Bei. Terima kasih. Tolong siapkan sarapan seperti biasa ya. Roti panggang dan buah untuk saya, dan nasi goreng spesial kesukaan Pak Rendra," pinta Kirana. Ia membawa cangkir kopinya ke ruang kerja pribadinya, sebuah ruangan dengan jendela besar yang menghadap langsung ke taman. Di sana, laptopnya sudah menyala. Ia mengecek email-email yang masuk semalam dari klien di Eropa, membalas beberapa yang mendesak, dan meninjau laporan keuangan bulanan. Inilah dunianya, dunia angka, strategi, dan kerja keras. Dunia yang membiayai surga di atas kertas yang ia tinggali bersama Rendra. Sekitar 1 jam kemudian, Rendra turun dari kamar. Ia sudah rapi dengan kemeja polo bermerek dan celana pendek desainer. Rambutnya ditata sempurna. Ia tidak menghampiri Kirana di ruang kerja, melainkan langsung menuju meja makan dan duduk dengan angkuh. "Bei Sumi, kopiku mana?" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Kirana keluar dari ruang kerjanya, mencoba tersenyum. "Selamat pagi, sayang. Kopinya ada di dapur. Biar aku ambilkan." Rendra hanya menggumam. Matanya sibuk menatap layar ponsel. Kirana meletakkan secangkir kopi di depannya. Nasi gorengnya sedang dibuat Bei Sumi. "Seharusnya sudah siap dari tadi. Aku ada janji main golf jam 9. Gerutu Rendra tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Oh ya, mobil yang hitam bannya agak kempes. Nanti suruh Pak Joko urus. Dan aku butuh transferan. Arloji yang kemarin aku lihat di mall sepertinya ada diskon." Kirana duduk di seberangnya, mengaduk pelan tehnya. "Arloji lagi, Ren? Bukannya bulan lalu kamu baru beli?" Rendra akhirnya mengangkat wajah, menatap Kirana dengan ekspresi jengkel. "Ini untuk investasi, Kirana. Dan untuk pergaulan. Kamu tidak mengerti. Teman-temanku semua pakai yang seri terbaru. Aku tidak mau kelihatan ketinggalan zaman. Lagi pula, ini bukan uang yang banyak buat kamu, kan?" Frasa, "uang kamu," itu selalu terasa seperti tamparan kecil. Seolah ada garis tak terlihat yang memisahkan mereka. Kirana hanya bisa menghela napas. Berdebat di pagi hari hanya akan merusak suasana hatinya. "Baiklah, nanti aku transfer." "Berapa?"
Rendra menyebutkan angka fantastis yang setara dengan gaji manajer senior di perusahaan Kirana selama sebulan. Kirana hanya mengangguk, menyimpan rasa sesak di dadanya. Ia kembali mencoba membuka percakapan. Bagaimana dengan perusahaan konsultanmu? Ada proyek baru. Sedang dalam proses penjajakan, jawab Rendra singkat, kembali fokus pada ponselnya. Jawaban yang sama yang selalu Kirana dengar selama 2 tahun terakhir. Suasana canggung itu pecah oleh suara bel. Tak lama kemudian, Bei Sumi masuk dan memberitahu bahwa Pak dan Bu Suryo, mertua Kirana, telah datang. Kirana terkejut. Mereka tidak bilang akan datang pagi-pagi begini. Ia segera bangkit untuk menyambut, memasang senyum terbaiknya. Bu Suryo masuk dengan gaya seorang ratu. Matanya langsung memindai setiap sudut ruang makan. Selamat pagi. Wah. Sepertinya ada yang baru ya? Taplak mejanya ganti? Bagus. Bagus. Memang seleramu tidak pernah salah, Kirana. Katanya, sebuah pujian yang terdengar seperti penilaian. Pak Suryo mengikuti di belakangnya, tersenyum lebih tulus. Kami kebetulan lewat, sekalian mampir sarapan. Ujarnya. Rendra langsung sumringah melihat orang tuanya. Papa, Mama, pas sekali. Ayo sarapan bareng. Jadilah pagi itu menjadi ajang pamer kecil bagi keluarga Suryo. Bu Suryo sibuk mengomentari segala hal, dari masakan Bei Sumi yang menurutnya sedikit terlalu asin, hingga pot bunga anggrek di sudut ruangan yang sepertinya perlu diganti. Kamu harus lebih sering perhatikan hal-hal kecil seperti ini, Kirana. Rendra itu suka keindahan, katanya. Seolah Kirana adalah manajer rumah tangga, bukan pemilik rumah itu sendiri. Pak Suryo lebih halus. Ia membicarakan tentang teman-temannya yang merupakan pejabat dan pengusaha besar, lalu menghubungkannya dengan Rendra. Rendra harus menjaga penampilannya. Nak, lingkungan kita menuntut itu. Jangan terlalu pelit sama suami, ucapnya sambil tertawa kecil. Sebuah nasihat yang jelas ditujukan untuk Kirana. Kirana hanya tersenyum dan mengangguk, menelan semua kata-kata mereka. Ia sudah terbiasa. Inilah harga yang harus ia bayar untuk menjaga keharmonisan keluarga, atau setidaknya, ilusi dari keharmonisan itu. Di tengah sarapan, ponsel Rendra yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Mata Kirana tanpa sengaja menangkap sebuah nama. Larissa, diikuti dengan emoji hati berwarna merah. Sebelum Kirana sempat memprosesnya, Rendra dengan sigap menyambar ponsel itu dan membalikannya. Ia terlihat sedikit panik. Siapa, Ren? Tanya Kirana, suaranya datar. Bukan siapa-siapa. Klien. Agak berlebihan orangnya. Jawab Rendra cepat, sedikit terlalu cepat. Ia kemudian bangkit dari kursi. Aku terima telepon di luar sebentar. Kirana memandangi punggung suaminya yang menjauh. Bu Suryo memperhatikan perubahan ekspresi di wajah menantunya. Biasalah. Kirana, laki-laki pebisnis memang begitu. Banyak klien perempuan yang genit. Kamu harus percaya sama Rendra. Dia anak mama yang paling setia, katanya, mencoba menenangkan. Namun entah kenapa kata-katanya justru membuat firasat buruk Kirana semakin kuat. Ketika Rendra kembali ke meja makan beberapa menit kemudian, raut wajahnya sudah berubah ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, topik pembicaraan segera berganti. Bu Suryo memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Kirana, ada sesuatu yang mau kami sampaikan. Kirana menunggu. Tante Budhe di Solo, kakaknya Mama, sakit keras. Kami sekeluarga, Mama, Papa, dan Rendra, berencana untuk menjenguknya. Mungkin kami akan di sana beberapa hari, sekitar seminggu, untuk merawat dan memberikan dukungan. Jelas Bu Suryo, matanya tampak berkaca-kaca. Rendra menimpali dengan wajah prihatin. Iya, sayang. Kasihan Bude. Sudah tua. Aku sebagai keponakan satu-satunya harus ada di sana. Sesuatu terasa janggal. Cerita itu terasa begitu rapi, begitu terstruktur, seolah sudah dilatih sebelumnya. Firasat buruk yang tadi sempat muncul kini berteriak semakin kencang di dalam benak Kirana. Solo, kenapa begitu mendadak? Dan kenapa ia tidak diajak?
Kenapa tidak memberitahuku dari kemarin? Dan kenapa aku tidak ikut? Tanya Kirana, mencoba menjaga suaranya agar tidak terdengar menuduh. Ini sangat mendadak. Baru dapat kabar tadi malam. Dan kami tidak mau merepotkanmu. Sayang, pekerjaanmu kan banyak. Rapat di sana-sini. Kasihan kalau harus kamu tinggal. Biar kami saja yang pergi. Ini kan urusan keluarga inti kami. Jawab Bu Suryo dengan begitu lancar. Kirana menatap ketiga wajah di hadapannya. Wajah suaminya, wajah ayah mertuanya, wajah ibu mertuanya. Mereka semua memasang ekspresi yang sama, prihatin dan tulus. Tapi mata mereka tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namun, apa yang bisa ia katakan? Menuduh mereka berbohong tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat seperti istri pencemburu yang tidak punya hati. Ia terjebak. Baiklah kalau begitu, kata Kirana akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Jaga diri kalian baik-baik. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku. Wajah Rendra langsung cerah. Nah, begitu dong. Istriku memang paling pengertian. Ia kemudian menambahkan dengan nada ringan. Oh ya, untuk di sana nanti, aku pinjam kartu kreditmu ya, sayang? Untuk biaya tak terduga, sewa mobil, atau kalau Bude butuh perawatan medis tambahan. Kirana merasa jantungnya seperti diremas. Bahkan di tengah kebohongan yang ia yakini sedang terjadi, mereka masih sempat memikirkan uangnya. Dengan berat hati, ia mengangguk. Pakai saja yang di dompetmu. Setelah sarapan selesai, mereka bertiga pamit. Rendra mencium kening Kirana sekilas. Ciuman yang terasa dingin dan tergesa-gesa. Aku berangkat ya. Jaga diri. Jangan kangen, katanya sambil tertawa kecil. Kirana hanya bisa mematung di ambang pintu, melihat mobil suaminya melaju meninggalkan halaman rumah yang megah itu. Ia sendirian sekarang, di dalam istana yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Keheningan yang tersisa terasa memekakan telinga, jauh lebih bising daripada percakapan penuh kepalsuan beberapa saat yang lalu. Surga di atas kertas miliknya kini terasa seperti penjara yang dingin. Dan di salah satu dindingnya, ia baru saja melihat sebuah retakan kecil, yang ia takutkan akan merobohkan seluruh bangunan itu. 3 hari berlalu dalam keheningan yang aneh. Rumah yang biasanya ramai oleh suara tawa Rendra yang keras atau celoteh Bu Suryo yang tak ada habisnya, kini terasa kosong dan hampa. Kirana menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen dan jadwal rapat yang padat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kecurigaannya tidak berdasar, bahwa ia hanya terlalu lelah dan paranoid. Ia bahkan merasa sedikit bersalah telah meragukan suami dan mertuanya yang sedang berada dalam misi keluarga yang mulia. Ia mengirim beberapa pesan singkat kepada Rendra, menanyakan kabar Budhe di Solo. Jawabannya selalu singkat dan samar. Sudah lebih baik. Masih istirahat. Semua terkendali. Tidak ada telepon, tidak ada panggilan video, hanya pesan-pesan singkat yang terasa seperti jawaban otomatis. Setiap kali ponselnya berbunyi dan nama Rendra muncul, ada secuil harapan di hatinya, yang kemudian langsung padam oleh jawaban dingin suaminya. Ia rindu pada suaminya, atau mungkin, ia rindu pada ilusi tentang suaminya yang masih coba ia pertahankan. Pada hari keempat, saat ia sedang menyelesaikan laporan akhir kuartal di ruang kerjanya, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Subjeknya, laporan tagihan bulanan kartu kredit Anda. Ini adalah email rutin yang biasanya hanya ia lirik sekilas, karena semua pengeluaran sudah tercatat oleh akuntannya. Namun kali ini, didorong oleh firasat yang tak kunjung padam, ia memutuskan untuk membukanya dan memeriksanya sendiri. Ia mengklik lampiran PDF itu, dan daftar transaksi pun muncul di layar. Matanya memindai baris demi baris pengeluaran. Butik desainer, restoran mewah, biaya keanggotaan klub golf. Semua adalah pengeluaran rutin Rendra. Lalu, matanya berhenti pada 3 baris transaksi yang dilakukan 4 hari yang lalu, tepat di hari suaminya pamit pergi. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Baris pertama adalah pembelian 3 tiket pesawat kelas bisnis dari sebuah maskapai penerbangan ternama. Rutenya bukan Jakarta-Solo.
Rutenya Jakarta Komodo, Labuan Bajo. Baris kedua adalah pembayaran uang muka untuk penyewaan sebuah kapal pinisi mewah selama 5 hari 4 malam, dari salah satu operator tur paling eksklusif di Flores. Jumlahnya membuat perut Kirana mual. Baris ketiga, yang paling menghancurkan, adalah detail nama penumpang pada tiket pesawat itu. Rendra Pratama, Suyo, dan seorang wanita bernama Larissa Anindita. Nama yang sama dengan notifikasi di ponsel Rendra. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Kirana kesulitan bernapas. Solo, tante yang sakit. Semua adalah kebohongan. Sebuah kebohongan besar yang direncanakan dengan sangat rapi. Suaminya tidak sedang merawat kerabat yang sakit. Ia sedang berlibur di salah satu destinasi paling romantis di Indonesia, bersama wanita lain. Dan yang lebih memuakkan, ia membawa serta kedua orang tuanya. Mereka semua terlibat dalam persekongkolan ini, bersekongkol untuk menipunya, menguras uangnya, dan menertawakan kebodohannya di belakang punggungnya. Tangannya gemetar hebat saat ia membuka tab baru di browsernya. Dengan jari-jari yang kaku, ia mengetik nama, Larissa Anindita, di kolom pencarian sebuah platform media sosial. Akun pertama yang muncul memiliki foto profil seorang wanita cantik dengan senyum percaya diri. Akun itu tidak dikunci. Terbuka untuk umum. Seolah sengaja memamerkan segalanya. Kirana mengklik akun itu, dan dunianya runtuh seketika. Layar laptopnya kini menjadi panggung pertunjukan pengkhianatan paling keji. Puluhan foto dan video terbaru diunggah dari Labuan Bajo. Foto pertama menunjukkan Larissa dan Rendra sedang berciuman di ujung dek kapal, dengan latar belakang matahari terbenam yang jingga. Rendra, suaminya, memeluk pinggang wanita itu dengan posesif. Caption di bawahnya tertulis, "Surga bersama belahan jiwaku." Kirana menggulir ke bawah. Setiap foto baru terasa seperti tusukan pisau yang semakin dalam. Ada video mereka berdua sedang snorkeling di perairan yang jernih, tertawa riang. Ada foto Larissa seorang diri berpose dengan bikini di atas pasir pink, dan di kolom komentar, Rendra menulis, "Milikku." Dan kemudian, ada foto yang membuat amarah Kirana membara hingga ke ubun-ubun. Sebuah foto keluarga. Rendra, Larissa, Pak Suryo, dan Bu Suryo. Mereka berempat berdiri dengan latar belakang pemandangan ikonik Pulau Padar. Semuanya tersenyum lebar ke arah kamera. Bu Suryo, ibu mertua yang dihormatinya, merangkul bahu Larissa dengan akrab, seolah Larissa adalah menantu kesayangannya. Bu Suryo bahkan mengenakan kalung mutiara yang diberikan Kirana sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Perhiasan yang dibeli dengan uang Kirana, kini dipakai untuk berfoto bersama selingkuhan putranya. Rasa sakit itu begitu luar biasa, begitu fisik, hingga Kirana merasa dadanya akan meledak. Ia mencengkeram tepi mejanya. Napasnya tersengal-sengal. Semua kebaikan yang pernah ia berikan, semua pengorbanan yang ia lakukan, semua cinta yang ia curahkan, semuanya terasa sia-sia. Ia bukan lagi seorang istri, ia hanyalah seorang sponsor. Sebuah mesin ATM berjalan yang membiayai kehidupan ganda suaminya dan keserakahan mertuanya. Ponselnya yang tergeletak di meja jatuh ke lantai. Suara benturan itu menyadarkannya. Ia menunduk, menatap layar ponsel yang retak, sama seperti hatinya, sama seperti pernikahannya. Dan untuk sesaat, ia membiarkan dirinya hancur. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja dan menangis. Tangisan yang hening namun penuh kepedihan. Ia menangisi kebodohannya, kepercayaannya yang buta, dan 5 tahun hidupnya yang terbuang sia-sia. Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Di tengah isak tangisnya, sesuatu yang lain mulai muncul ke permukaan. Seperti bara api yang tersiram bensin, rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang dingin, kelam, dan sangat fokus. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh kilatan tajam di matanya. Ia mengangkat kepalanya, wajahnya basah oleh air mata. Namun ekspresinya kini keras seperti baja. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi permohonan. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Mereka telah memilih jalan ini. Mereka telah meremehkannya, menganggapnya bodoh dan penurut.
Mereka mengira bisa terus mempermainkannya tanpa konsekuensi. Mereka salah. Mereka salah besar. Mereka mungkin telah memulai permainan ini, tetapi Kirana yang akan mengakhirinya. Ia akan mengambil kembali semuanya. Setiap rupiah yang ia keluarkan untuk mereka, setiap fasilitas yang mereka nikmati, setiap kenyamanan yang membuat mereka lupa diri. Ia akan meruntuhkan istana palsu mereka, dan memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah, tanpa uang, tanpa status, dan tanpa harga diri. Dengan tangan yang kini mantap dan tidak lagi gemetar, Kirana meraih ponselnya dari lantai. Layarnya retak, tapi masih berfungsi. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar. Panggilan pertamanya bukan untuk teman curhat atau anggota keluarganya. Panggilan pertamanya adalah untuk Retno Sasmita, pengacara perusahaannya, seorang wanita yang dikenal tangguh, cerdas, dan tanpa basa-basi. Telepon itu tersambung pada dering kedua. "Halo, Retno. Ini Kirana." Suara di seberang terdengar profesional. "Ya, Bu Kirana. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya butuh bantuanmu. Sekarang juga," kata Kirana. Suaranya tenang dan dingin, tidak menunjukkan sedikitpun gejolak emosi yang baru saja ia alami. "Siapkan semua dokumen kepemilikan aset atas nama saya. Rumah, mobil, saham perusahaan, semuanya. Siapkan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penipuan. Saya mau tuntutan maksimal, tanpa harta gono gini sedikitpun. Dan yang terakhir, siapkan surat perintah pengosongan rumah untuk suami saya, Rendra Pratama, dan keluarganya." Ada jeda sejenak di ujung telepon. Retno pasti terkejut dengan instruksi yang tiba-tiba dan drastis itu. "Baik, Bu Kirana. Akan segera saya proses. Apakah Ibu punya bukti yang kuat?" Kirana menatap layar laptopnya yang masih menampilkan foto keluarga bahagia di Labuan Bajo. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya punya lebih dari cukup bukti. Saya akan kirimkan semuanya padamu sekarang." Setelah menutup telepon, ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar di ruang kerjanya. Ia memandangi taman yang terawat sempurna, kolam renang yang airnya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Semua ini adalah miliknya. Ia yang membangunnya, dan ia tidak akan membiarkan parasit-parasit itu merusaknya lebih lama lagi. Ia membuka kembali kontak di ponselnya, mencari nama Rendra. Ia tidak akan menelepon. Ia tidak akan memaki. Ia hanya akan memberikan sebuah peringatan kecil. Sebuah pertanda akan datangnya badai. Ia mengetik sebuah pesan singkat. Kata-katanya dipilih dengan cermat. "Semoga liburannya menyenangkan. Nikmati baik-baik selagi bisa." Setelah pesan itu terkirim, tanpa menunggu balasan, ia langsung memblokir nomor Rendra, nomor Pak Suryo, dan nomor Bu Suryo. Selesai. Tidak ada jalan untuk kembali. Langkah pertama di papan catur pembalasannya telah dijalankan. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Kirana yang memegang kendali penuh. Amarah adalah bahan bakar yang luar biasa. Bagi Kirana, amarah itu tidak meledak-ledak seperti api yang membakar hutan, melainkan membara dalam diam seperti inti reaktor nuklir, menghasilkan energi yang dingin, terukur, dan sangat dahsyat. Setelah panggilannya dengan Retno berakhir, ia tidak lagi membuang waktu untuk meratap. Ia bergerak dengan tujuan yang jelas. Setiap langkahnya adalah bagian dari sebuah strategi besar untuk membongkar fondasi kehidupan palsu yang telah dibangun di atas kerja kerasnya. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan semua benteng pertahanannya. Ia membuka brankas tersembunyi di balik sebuah lukisan di ruang kerjanya. Di dalamnya, tersimpan rapi semua dokumen penting. Sertifikat hak milik rumah atas namanya sendiri, jauh sebelum ia menikah. Buku pemilik kendaraan bermotor untuk 2 mobil lainnya yang terdaftar atas nama pribadinya. Sertifikat saham mayoritas di perusahaan ekspor furniturnya. Dan yang terpenting, perjanjian pranikah mereka. Dokumen yang dulu ia tanda tangani dengan berat hati atas desakan almarhum ayahnya. Ayahnya, seorang pebisnis ulung, pernah berkata, "Cinta itu urusan hati, tapi aset itu urusan logika." Jangan pernah mencampur adukan keduanya.
Dulu Kirana menganggapnya sinis, sekarang ia berterima kasih dalam hati atas pandangan jauh ayahnya. Perjanjian itu menyatakan dengan tegas bahwa semua aset yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah dan aset yang dihasilkan dari usaha pribadi selama pernikahan, tetap menjadi milik pribadi, tidak akan dibagi sebagai harta gonogini. Dokumen itu adalah palu godam yang akan menghancurkan harapan Rendra. Ia memindai semua dokumen itu satu persatu, mengirim salinan digitalnya ke Retno. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Retno sudah membalas emailnya. Ini lebih dari cukup, Bu Kirana. Ini bukan pertempuran, ini adalah eksekusi. Pertemuan mereka diadakan sore itu juga di sebuah kantor firma hukum yang megah. Retno, dengan setelan blazer tajam dan kacamata berbingkai tegas, memaparkan strateginya. Kita akan bergerak di 3 lini. Pertama, hukum. Gugatan cerai akan kita daftarkan besok pagi. Somasi dan surat pengosongan rumah akan kita layangkan begitu mereka mendarat di Jakarta. Kedua, finansial. Ini bagian yang harus Ibu lakukan segera. Putus semua akses mereka. Ketiga, aset fisik. Kita amankan semuanya. Kirana mengangguk, menyimak setiap kata. Saya mengerti. Untuk bagian finansial, saya akan urus sekarang juga. Keluar dari kantor Retno, Kirana tidak pulang. Ia langsung menuju ke bank prioritas tempat ia menjadi nasabah utama. Ia duduk di ruangan privat bersama manajer hubungannya, seorang pria paruhbaya yang selalu memperlakukannya dengan hormat. Dengan tenang dan tanpa menjelaskan detailnya, Kirana memberikan serangkaian instruksi. Pak Budi, saya minta semua kartu kredit tambahan atas nama Rendra Pratama dan Suryo untuk diblokir saat ini juga, secara permanen. Pak Budi sedikit terkejut. Apakah ada masalah, Bu? Kartu Pak Rendra baru saja ada percobaan transaksi cukup besar dari sebuah butik di Labuan Bajo, tapi gagal karena sistem kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Kirana tersenyum dingin. Ironi yang memuaskan. Rendra dan keluarganya mungkin sudah merasakan riak pertama dari badai yang akan datang. Mereka mungkin menganggapnya sebagai gangguan teknis kecil, tidak menyadari bahwa sumber air mereka sedang ditutup dari pusatnya. Tidak ada masalah, Pak. Hanya tindakan preventif. Tolong blokir saja semuanya. Baik, Bu. Sudah saya laksanakan, kata Pak Budi sambil mengetik di komputernya. Semua kartu tambahan kini tidak aktif. Selanjutnya, lanjut Kirana, saya punya 1 rekening gabungan dengan suami saya. Saldonya tidak banyak, tapi saya mau semua dana di dalamnya dipindahkan ke rekening pribadi saya, dan rekening gabungan itu ditutup. Bisa diatur, Bu. Terakhir, tolong bantu saya mengubah semua kata sandi dan PIN untuk akses perbankan digital saya. Saya ingin lapisan keamanan ekstra. Dalam waktu 30 menit, Kirana telah berhasil membangun tembok api finansial yang tidak bisa ditembus. Setiap jalur uang yang biasa mengalir deras ke kantong Rendra dan mertuanya kini telah kering kerontang. Ia merasa sedikit lebih ringan, seolah baru saja membuang beban yang sangat berat. Perhentian berikutnya adalah kantor leasing tempat mobil sport yang biasa dipakai Rendra terdaftar atas nama perusahaannya. Ia bertemu dengan kepala cabang dan menjelaskan bahwa ia ingin mengakhiri kontrak sewa lebih awal. Tentu ada penalti, tapi bagi Kirana, itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk sebuah kepuasan. Ia mengatur agar tim penjemputan mobil bersiaga. Saya akan kabari kapan mobil itu akan kembali ke Jakarta. Begitu mobil itu terparkir di garasi saya mau tim Anda segera datang untuk mengambilnya, katanya, memberikan instruksi yang presisi. Malam itu, ketika ia kembali ke rumahnya yang besar dan kosong, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa berkuasa. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memandangi semua benda yang ada di dalamnya. Sofa kulit mahal tempat Rendra biasa bermalas-malasan, televisi layar lebar tempat Pak Suryo menonton pertandingan bola, set meja makan mewah tempat Bu Suryo sering melontarkan sindiran-sindiran halusnya. Semua ini ia beli dengan uangnya. Dan ia akan membersihkan rumah ini dari jejak mereka. Ia memanggil Bei Sumi dan Pak Joko, supir pribadinya. Keduanya adalah orang-orang yang sudah lama bekerja dengannya dan sangat ia percayai.
Ia menatap mereka dengan serius. Bei Sumi, Pak Joko, akan ada perubahan besar di rumah ini. Saya hanya minta kepercayaan dan bantuan dari kalian. Melihat raut wajah majikannya yang begitu berbeda, begitu tegas, mereka berdua mengangguk tanpa ragu. Apapun itu, Bu, kami siap bantu. Jawab Pak Joko mantap. Tugas pertama dimulai malam itu juga. Bei, tolong bantu saya mengemasi semua barang milik Pak Rendra. Semua pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadinya di kamar utama. Masukkan ke dalam koper-koper ini. Kirana membuka lemari pakaian raksasa mereka. Di satu sisi, pakaian kerjanya tergantung rapi. Di sisi lain, berjejer kemeja-kemeja sutra, kaos polo bermerek, dan setelan jas pesanan khusus milik Rendra. Pakaian-pakaian yang harganya selangit, yang dibeli untuk memuaskan ego dan gaya hidup suaminya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Kirana mulai menarik pakaian-pakaian itu dari gantungannya dan melemparnya ke atas tempat tidur. Ia tidak melipatnya dengan rapi. Ia hanya memasukkannya begitu saja ke dalam beberapa koper besar. Ia membuka laci, mengeluarkan koleksi jam tangan mewah milik Rendra. Ia berhenti sejenak, menatap sebuah jam tangan yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Ia ingat betapa bahagianya Rendra saat itu. Kini, kenangan itu terasa pahit seperti empedu. Ia memasukkan semua jam tangan itu ke dalam kotaknya dan menaruhnya di dalam koper. Bei Sumi membantunya dalam diam. Matanya menyeratkan kebingungan dan kekhawatiran, tapi mulutnya terkunci rapat. Ia tahu ini bukan saatnya untuk bertanya. Ia kemudian diperintahkan untuk melakukan hal yang sama di kamar tamu, kamar yang biasa ditempati Pak dan Bu Suryo setiap kali mereka menginap. Semua baju, peralatan mandi, dan barang-barang lain milik mertuanya dimasukkan ke dalam 2 koper tambahan. Setelah semuanya selesai, 5 koper besar berjajar rapi di dekat pintu kamar. Kamar itu terasa lebih luas, lebih lengang. Seolah ruangan itu bisa bernapas lebih lega setelah semua energi negatif itu diangkat. Tugas terakhir malam itu adalah untuk Pak Joko. Kirana menghubungi sebuah perusahaan keamanan swasta terkemuka dan menyewa 1 tim untuk berjaga di rumahnya mulai besok siang. Pak Joko, besok akan ada tim keamanan baru yang datang. Tolong berikan mereka akses penuh. Satpam yang biasa berjaga tolong diliburkan dulu untuk besok. Saya tidak mau ada drama atau loyalitas ganda. Pak Joko mengangguk mengerti. Ia tahu bahwa satpam yang lama sudah terlalu akrab dengan Rendra dan keluarganya. Sebelum tidur, Kirana melakukan satu hal terakhir. Ia membuka laptopnya dan melacak jadwal penerbangan dari Labuan Bajo ke Jakarta untuk keesokan harinya. Ada 1 penerbangan maskapai premium yang akan mendarat pukul 3 sore. Ia sangat yakin mereka ada di penerbangan itu. Ia mematikan laptopnya dan berbaring di tengah ranjang raksasa yang kini terasa sepenuhnya menjadi miliknya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa damai. Tidak ada lagi kecurigaan yang menggerogoti. Tidak ada lagi firasat buruk yang menghantui. Yang ada hanyalah kepastian. Ia tahu apa yang akan terjadi besok. Badai akan datang. Dan ia sudah membangun benteng pertahanan yang kokoh. Ia tidak hanya akan selamat dari badai itu. Ia adalah badai itu sendiri. Langit Jakarta sore itu diselimuti awan kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara di depan sebuah rumah megah di selatan kota. Di dalam gerbang yang tertutup rapat, Kirana berdiri dengan postur tegap. Ia mengenakan blus sutra berwarna navy dan celana panjang putih. Riasan wajahnya minimalis namun tegas. Ia tampak seperti seorang jenderal yang siap memimpin pasukannya ke medan perang. Di sisinya, berdiri Retno, pengacaranya, dengan setelan hitam yang sama tajamnya, memegang sebuah map tebal berisi amunisi legal mereka. Tim keamanan yang baru, dengan seragam biru tua dan postur tegap, berjaga di setiap sudut. 5 koper milik keluarga Pratama sudah diletakkan dengan rapi di dekat pos keamanan, seperti barang bukti dalam sebuah persidangan. Kirana melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 3:30 sore. Penerbangan dari Labuan Bajo seharusnya sudah mendarat. Mereka seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Pulang ke rumah yang tidak lagi menjadi milik mereka. Tak lama kemudian,
Sebuah taksi mewah berwarna perak berhenti tepat di depan gerbang utama. Pintu terbuka, dan keluarlah Rendra, Larissa, dan kedua orang tuanya. Mereka tampak lelah setelah perjalanan, namun sisa-sisa euforia liburan masih terpancar di wajah mereka. Rendra tertawa sambil menurunkan beberapa tas belanjaan dari bagasi, sementara Bu Suryo sibuk berceloteh kepada Larissa tentang betapa indahnya perjalanan mereka. Mereka benar-benar terlihat seperti sebuah keluarga yang baru saja kembali dari liburan impian. Dengan langkah angkuh, Rendra mendekati gerbang dan menekan tombol intercom. Hening. Tidak ada jawaban. Ia menekan sekali lagi. Kali ini lebih lama dan lebih keras. Pak Ujang, buka gerbangnya. Kami pulang. Teriaknya. Mulai tidak sabar. Ia mengerutkan kening saat melihat wajah-wajah asing yang berjaga di pos keamanan. Rasa kesal mulai menjalari dirinya. Siapa orang-orang ini? Di mana satpam yang biasa? Gumamnya pada ayahnya. Saat itulah, gerbang kecil di samping gerbang utama terbuka. Kirana melangkah keluar, diikuti oleh Retno. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat tawa dan celoteh mereka berhenti seketika. Mereka semua membeku, menatap Kirana dengan ekspresi bingung. Rendra adalah yang pertama kali memecah keheningan. Sayang, kamu di sini? Ada apa ini? Kenapa gerbangnya dikunci? Aku telepon kamu dari tadi tidak bisa. Dan kenapa kamu dandan rapi sekali? Tanyanya beruntun, nadanya masih ringan, belum menyadari besarnya masalah yang menantinya. Bu Suryo menimpali dengan nada mengeluh. Kirana, sudahlah jangan bercanda. Kami ini capek sekali. Mau istirahat. Cepat suruh buka gerbangnya. Kirana menatap mereka satu persatu. Tatapannya dingin dan menusuk, bergerak dari wajah suaminya, ke wajah wanita simpanannya, lalu ke wajah mertuanya yang serakah. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Permainan sudah selesai, Rendra, kata Kirana. Suaranya datar dan tanpa emosi, namun setiap katanya terasa tajam. Retno melangkah maju, gerakannya efisien dan profesional. Ia menyodorkan map tebal yang ia pegang ke arah Rendra. Selamat sore. Nama saya Retno Sasmita, kuasa hukum dari Ibu Kirana Maheswari. Di dalam map ini terdapat gugatan cerai, surat somasi, serta surat perintah untuk mengosongkan properti milik klien saya. Wajah Rendra berubah pucat pasi. Ia menatap map itu seolah sebuah bom waktu. Apa-apaan ini? Gugatan cerai? Kamu sudah gila, Kirana. Dan ini, lanjut Retno, seolah tidak mendengar protes Rendra, adalah salinan dari bukti-bukti perjalanan liburan Anda ke Labuan Bajo bersama Nona Larissa Anindita, didampingi oleh Tuan dan Nyonya Suryo. Lengkap dengan tagihan kartu kredit, manifest penerbangan, dan dokumentasi dari media sosial. Semua perjalanan ini, seperti yang Anda tahu, didanai sepenuhnya oleh klien saya, melalui penipuan yang telah Anda rencanakan. Kata-kata, penipuan, dan Labuan Bajo menghantam mereka seperti sambaran petir. Pak dan Bu Suryo terkesiap. Wajah mereka menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Larissa mundur selangkah, matanya membelalak ketakutan, menyadari bahwa perannya sebagai putri dalam dongeng telah berakhir. Rendra merampas map itu dan membukanya dengan kasar. Matanya melotot melihat salinan foto-fotonya bersama Larissa, bukti transaksi. Semuanya tercetak rapi di atas kertas. Amarah kini menggantikan keterkejutannya. Jadi ini masalahnya? Cemburu buta? Ini semua salah paham. Kirana, aku bisa jelaskan. Menantu durhaka. Jerit Bu Suryo tiba-tiba, suaranya melengking. Setelah semua yang kami berikan padamu, begini balasanmu? Kamu mengusir kami? Kamu memfitnah anakku. Kirana tertawa kecil, suara tawa yang kering dan penuh ironi. Apa yang kalian berikan padaku, Bu? Tagihan? Atau kebohongan? Semua yang kalian nikmati, semua yang kalian pijak, adalah milikku. Ia kemudian menatap Rendra lurus di mata. Dengarkan baik-baik. Karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Rumah ini, dan semua isinya, adalah milikku.
Mobil yang biasa kau pamerkan itu akan dijemput oleh pihak leasing sebentar lagi. Semua kartu kredit dan akses keuanganmu atas namaku sudah aku cabut sejak 3 hari yang lalu. Ia menunjuk ke arah deretan koper di dekat pos keamanan. Aku masih berbaik hati. Aku sudah mengemaskan semua pakaian dan barang pribadi kalian. Ambil koper-koper itu dan pergi dari sini. Kalian punya waktu 10 menit sebelum saya meminta tim keamanan untuk bertindak. Keputusasaan mulai terlihat di wajah Rendra. Ia beralih dari amarah ke mode memohon. Ia mendekati Kirana, mencoba meraih tangannya. Sayang, kumohon, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini di dalam. Aku salah. Aku mengaku salah. Tapi kita bisa perbaiki ini. Kirana menarik tangannya dengan cepat seolah baru saja menyentuh api. Tidak ada lagi. Kita. Rendra. Dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Semuanya sudah hancur. Dan kamu yang menghancurkannya. Ia melirik Larissa dengan tatapan merendahkan. Penjelasanmu sudah sangat jelas terpampang di akun media sosial Nona ini. Terima kasih sudah membuatnya begitu mudah untukku. Saat itulah, sebuah suara menginterupsi drama itu. Supir taksi yang sedari tadi menunggu dengan sabar, kini turun dari mobilnya. Permisi, Pak, Bu. Argonya sudah jalan terus ini. Jadi bagaimana bayarannya? Semua mata tertuju pada supir taksi itu. Momen yang sangat memalukan. Rendra secara refleks merogoh sakunya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Ia menyodorkan kartu kredit berwarna hitamnya ke supir. Pakai ini. Supir itu mengambil mesin EDC portabelnya. Ia menggesek kartu itu. Kali. Gagal. 2 kali. Gagal. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Coba lagi. Pasti jaringan. Bentak Rendra. Wajahnya memerah karena malu. Supir itu mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Pak. Tulisannya, transaksi ditolak. Kirana menyaksikan adegan itu dengan kepuasan dingin. Itulah penutup dari segalanya. Raja yang angkuh itu kini bahkan tidak bisa membayar ongkos taksinya sendiri. Dengan panik, Rendra, Pak Suryo, dan Bu Suryo mulai mengobrak-abrik dompet dan tas mereka, mengumpulkan sisa uang tunai yang mereka miliki dari perjalanan. Pemandangan yang menyedihkan. 3 orang yang beberapa jam lalu menikmati kemewahan, kini menghitung lembaran uang lecek di pinggir jalan. Larissa hanya bisa berdiri mematung, wajahnya pucat, tidak bisa membantu sama sekali. Setelah membayar taksi dengan uang pas-pasan, mereka berempat kini benar-benar terdampar. Berdiri di trotoar, di depan gerbang surga mereka yang kini tertutup rapat. Hanya ada mereka, dan 5 koper berisi sisa-sisa kehidupan mewah mereka. Rendra menatap Kirana untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan kebencian dan kekalahan. Kamu akan menyesal, Kirana, desisnya. Kirana hanya menatapnya, lalu berbalik badan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan kembali memasuki gerbang kecil itu, diikuti oleh Retno. Gerbang ditutup di belakangnya, meninggalkan mereka di luar, di bawah langit Jakarta yang mulai meneteskan gerimis. Dari monitor CCTV di pos keamanan, Kirana melihat mereka sejenak. Pak Suryo sibuk menelepon seseorang, mungkin kerabat jauh. Bu Suryo menangis histeris sambil menyalahkan semua orang. Larissa tampak kebingungan, sementara Rendra hanya berdiri menatap gerbang dengan tatapan kosong. Kirana mematikan monitor itu. Ia tidak merasakan penyesalan. Ia tidak merasakan iba. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang kini terasa sunyi. Namun, ini bukan lagi kesunyian yang menakutkan, melainkan kesunyian yang damai. Kesunyian dari sebuah kebebasan yang baru saja ia rebut kembali. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Gerimis yang turun sore itu seolah menjadi musik pengiring babak baru kehidupan keluarga Pratama. Babak yang berjudul penderitaan. Setelah taksi pergi dan gerbang surga tertutup di depan wajah mereka, kenyataan yang brutal dan dingin mulai merayap masuk. Mereka bukan lagi sosialita yang dihormati. Mereka adalah gelandangan berpenampilan mahal yang terdampar di pinggir jalan.
Setiap mobil yang lewat terasa seperti menyorotkan lampu penghakiman pada kegagalan mereka. Ponsel menjadi satu-satunya harapan. Pak Suryo, dengan tangan gemetar karena marah dan malu, mulai menghubungi daftar kontaknya. Telepon pertama, kepada seorang teman pengusaha yang sering ia traktir makan malam mewah. "Halo, bro. Wah, ada sedikit masalah ini. Bisa kami menumpang di rumahmu untuk 1-2 malam?" Jawabannya adalah penolakan halus. "Waduh, maaf sekali, Pak Suryo. Rumah sedang direnovasi total, berantakan sekali." Kebohongan yang begitu kentara. Telepon kedua, kepada seorang kerabat yang jabatannya cukup tinggi, yang dulu sering mereka bangga-banggakan. Jawabannya lebih dingin. "Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian." Satu persatu pintu tertutup di depan wajah mereka. Kabar buruk rupanya berjalan lebih cepat daripada kilat. Mungkin Kirana, atau pengacaranya, sudah menyebarkan berita ini di kalangan tertentu. Atau mungkin, teman-teman mereka hanya menunjukkan warna aslinya saat tahu sumber uang mereka telah mengering. Setelah puluhan panggilan yang memalukan, hanya ada satu pilihan tersisa. Seorang sepupu jauh Bu Suryo yang tinggal di sebuah perkampungan padat di pinggiran Jakarta. Seseorang yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Dengan sisa uang tunai yang mereka miliki, mereka memesan 2 taksi online termurah. Pemandangan itu sungguh ironis. 4 orang dengan pakaian desainer dan jam tangan mewah, memasukkan koper-koper mahal mereka ke dalam bagasi mobil kecil yang catnya sudah sedikit kusam. Perjalanan menuju tempat tujuan terasa seperti perjalanan menuju dasar jurang. Melewati jalanan macet dan ganggang sempit, semakin jauh dari gemerlapnya pusat kota, semakin terkikis pula sisa-sisa harga diri mereka. Rumah sepupu Bu Suryo adalah sebuah rumah petak sederhana di dalam gang yang hanya bisa dilalui 1 motor. Dindingnya lembab, dan bau pengap dari selokan di depan rumah langsung menyambut mereka. Sang pemilik rumah, seorang janda bernama Bu Lasmi, menyambut mereka dengan ekspresi canggung antara kasihan dan tidak enak. Ia jelas tidak mengharapkan kedatangan tamu-tamu agung ini. "Silakan masuk, Mbak Yu, Mas. Maaf ya, rumahnya sempit," kata Bu Lasmi. Mereka berempat masuk, menunduk untuk melewati pintu yang rendah. Di dalam, ruangan itu terasa sesak hanya dengan keberadaan mereka dan koper-koper mereka. Tidak ada pendingin ruangan, hanya sebuah kipas angin tua di langit-langit yang berputar lambat dan berisik. Tidak ada sofa empuk, hanya tikar plastik yang digelar di atas lantai semen. Ini adalah dunia yang benar-benar asing bagi mereka. Malam pertama adalah siksaan murni. Bu Suryo tidak berhenti mengeluh. "Panas sekali di sini, kulitku bisa rusak. Banyak nyamuk lagi," bisiknya tajam pada suaminya. Mereka berempat harus tidur berdesakan di ruang tamu, hanya beralaskan kasur busa tipis yang dipinjamkan Bu Lasmi. Rendra berbaring menatap langit-langit yang retak. Pikirannya berkecamuk. Rasa malu, amarah pada Kirana, dan ketakutan akan masa depan berbaur menjadi satu. Di sebelahnya, Larissa berbaring memunggunginya, tubuhnya kaku. Wanita yang beberapa jam lalu tertawa manja di pelukannya, kini terasa begitu jauh. Larissa tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka tiba. Wajahnya pias, matanya kosong menatap dinding yang kusam. Ia sedang menghitung ulang investasinya, dan ia sadar ia telah bertaruh pada kuda yang salah. Pagi datang tanpa aroma kopi segar atau sarapan yang disiapkan pelayan. Mereka terbangun karena suara riuh tetangga dan deru motor yang lalu lalang di depan rumah. Bu Lasmi dengan baik hati sudah menyiapkan sarapan. Nasi uduk dan teh manis panas yang dibelinya dari warung sebelah. Bu Suryo menatap makanan itu dengan pandangan jijik. "Aku tidak biasa sarapan seperti ini," keluhnya pelan, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Bu Lasmi, yang kesabarannya mulai menipis, menjawab dengan ketus. "Ya kalau tidak biasa, silakan cari sarapan sendiri di Hotel Bintang 5. Di sini adanya ya cuma ini." Skakmat. Untuk pertama kalinya, Bu Suryo tidak bisa membalas. Ia terpaksa menelan nasi uduk itu bersama dengan harga dirinya yang terkoyak. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang berulang.
Mereka harus antre untuk menggunakan kamar mandi kecil yang terletak di belakang rumah. Rendra, yang biasa menghabiskan waktu 1 jam untuk mandi dengan air panas, kini harus puas dengan guyuran air dingin dari bak semen. Larissa tampak tersiksa setiap kali harus melintasi dapur yang sempit untuk ke kamar mandi. Kemewahan yang selama ini menjadi kulit keduanya, kini telah terkelupas, menampakkan kerapuhan di baliknya. Tekanan hidup di lingkungan baru itu mulai memicu ledakan. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Ini semua gara-gara kamu terlalu pamer di media sosial. Bentak Rendra pada Larissa di hari ketiga, setelah ia kembali dari usahanya yang gagal untuk menggadaikan salah satu jam tangannya. Toko gadai hanya menawarnya dengan harga yang sangat rendah, menganggapnya barang curian. Larissa, yang sudah muak dengan situasi itu, balas membentak. Salahkan saja aku terus. Memangnya siapa yang mengajakku liburan? Siapa yang berjanji akan menikahiku? Kamu bilang istrimu bodoh dan penurut. Ternyata kamu yang bodoh. Tidak punya uang sepeser pun atas namamu sendiri. Jaga mulutmu, teriak Rendra. Larissa benar. Timpal Bu Suryo, kini berbalik melawan calon menantu idamannya. Kamu yang menggoda anakku. Kamu pasti sudah tahu kalau Rendra tidak punya apa-apa. Oh, jadi sekarang aku yang salah, balas Larissa sinis. Bukannya ibu yang paling menikmati liburan kemarin? Foto-foto dengan kalung mutiara pemberian menantu yang ibu benci. Pertengkaran itu menjadi tontonan gratis bagi Bu Lasmi dan beberapa tetangga yang pura-pura lewat. Pak Suryo hanya bisa memijat keningnya, pusing melihat keluarganya hancur berantakan. Rendra mencoba mencari jalan keluar. Ia menghubungi teman-teman golfnya, anggota klub mobil sportnya. Namun, semua panggilannya ditolak. Pesannya hanya dibaca, tanpa dibalas. Ia kini menjadi racun sosial, dan tidak ada yang mau tertular sialnya. Ia sadar bahwa lingkaran pertemanannya hanyalah ilusi yang dibangun di atas fasilitas Kirana. Tanpa semua itu, ia bukan siapa-siapa. Keputusasaan terbesar datang saat ia memeriksa saldo rekening pribadinya melalui aplikasi mobile banking. Angka yang tertera di sana sungguh menyedihkan. Hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa minggu. Itu pun dengan gaya hidup paling hemat. Ia tidak pernah berpikir untuk menabung. Untuk apa? Keran uang dari Kirana tidak pernah berhenti mengalir. Kini, keran itu tidak hanya ditutup, tapi juga dicabut hingga ke sumber-sumbernya. Di tengah kekacauan itu, Larissa membuat keputusannya. Pada malam hari kelima, saat Rendra dan orang tuanya sedang berdebat sengit soal sisa uang mereka, Larissa diam-diam mengemasi tasnya. Ia hanya membawa barang-barang yang paling berharga. Ia memesan ojek online dan menunggu di ujung gang. Ketika Rendra menyadari kepergiannya dan menyusulnya, ia hanya menemukan Larissa yang sudah duduk di atas motor, siap berangkat. "Kamu mau kemana?" tanya Rendra. Suaranya terdengar panik. Larissa menatapnya tanpa emosi. "Aku mau pergi dari neraka ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Ren. Ini bukan perjanjian kita. Tapi kita saling mencintai," kata Rendra. Kata-kata yang terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Larissa tertawa sinis. "Aku mencintai kehidupan yang kamu janjikan, bukan gubuk pengap ini. Maaf. Permainanmu sudah selesai, dan aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu." Tanpa menoleh lagi, ia menyuruh pengemudi ojek untuk jalan. Rendra hanya bisa menatap motor itu menghilang di tikungan gang, membawanya serta sisa-sisa egonya. Ia telah kehilangan istrinya, hartanya, statusnya, dan kini, selingkuhannya. Ia kembali ke rumah petak itu sebagai pecundang yang seutuhnya. Ia duduk di teras kecil, di bawah cahaya lampu 5 watt yang redup, merasakan keputusasaan yang begitu pekat. Singgasana emasnya telah runtuh, dan ia kini terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhannya. Setelah ditinggal oleh Larissa, Rendra jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, di tengah keputusasaannya, Bu Suryo justru menemukan percikan semangat baru. Semangat yang lahir dari keserakahan dan penolakan untuk menerima kenyataan. Ia tidak terima jika hidupnya yang nyaman harus berakhir begitu saja. "Kita tidak bisa diam saja, Rendra. Kita harus lawan," katanya suatu pagi,
Suaranya penuh semangat yang dipaksakan. Wanita itu tidak bisa mengambil semuanya. Kamu itu suaminya. Kamu punya hak. Kita tuntut harta Gonogini. Pak Suryo, yang biasanya lebih pasif, setuju. Ibumu benar. Carilah pengacara. Setidaknya kita bisa mendapatkan sebagian dari kekayaan itu. Rumah itu dibangun saat kalian sudah menikah. Pasti ada bagianmu di sana. Didorong oleh orang tuanya, Rendra setuju. Harapan kecil bahwa ia bisa merebut kembali sebagian dari gaya hidupnya yang hilang memberinya kekuatan. Melalui seorang kenalan jauh, mereka berhasil menemukan seorang pengacara bernama Pak Tigor. Ia bukan pengacara papan atas seperti Retno. Kantornya berada di sebuah ruko sempit dan pengap. Tapi ia berbicara dengan penuh keyakinan. Tenang saja, Pak Rendra, kata Pak Tigor sambil menggebrak meja. Hukum tidak buta. Meskipun ada perjanjian pranikah, Bapak tetap bisa menuntut. Bapak sudah memberikan dukungan moral dan imaterial kepada istri. Bapak telah membantu membangun jaringan bisnisnya. Kita bisa perjuangkan itu di pengadilan. Kita akan buktikan bahwa kontribusi Bapak sangat besar bagi kesuksesan istri Bapak. Kata-kata itu adalah musik di telinga Rendra dan keluarganya. Dukungan moral, membangun jaringan. Mereka memegang erat narasi itu. Mereka mulai meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Rendra memang punya andil besar dalam kerajaan bisnis Kirana. Mereka lupa bahwa jaringan yang dibangun Rendra hanya sebatas di lapangan golf dan klub malam, yang semuanya dibiayai oleh Kirana. Gugatan balasan pun dilayangkan. Berita tentang perceraian dan perebutan harta salah satu pengusaha furnitur sukses di negeri itu mulai menyebar. Awalnya hanya di kalangan terbatas, namun kemudian merembet ke portal-portal berita gosip online. Judul-judulnya provokatif. Digugat cerai istri, suami tuntut harta miliaran. Kisah di balik perceraian pengusaha kaya, suami merasa berjasa besar. Rendra merasa sedikit di atas angin. Setidaknya, kini ada narasi lain tentang dirinya. Bukan hanya sebagai suami peselingkuh yang menumpang hidup. Namun, di seberang sana, Kirana dan Retno sudah siap. Mereka tidak terkejut sama sekali dengan gugatan balasan itu. Sudah kuduga, kata Retno dengan tenang saat mereka bertemu di kantornya. Ini adalah langkah standar dari pihak yang putus asa. Mereka akan mencoba segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana. Retno tersenyum tipis. Kita tidak hanya akan bertahan, Bu. Kita akan menyerang balik. Kita akan menunjukkan kepada pengadilan dan kepada publik siapa sebenarnya Rendra Pratama itu. Persidangan pertama menjadi antiklimaks bagi Rendra. Ia dan Pak Tigor datang dengan optimisme tinggi. Namun, mereka langsung dihantam oleh tembok kokoh yang dibangun oleh Retno. Retno mempresentasikan perjanjian pranikah yang sangat detail dan mengikat secara hukum. Ia kemudian membantah klaim dukungan imaterial dengan data yang brutal. Yang mulia, kata Retno dengan suara lantang dan jelas. Pihak penggugat mengklaim telah memberikan dukungan dalam membangun jaringan. Izinkan kami menunjukkan data real dari klaim tersebut. Di layar proyektor di ruang sidang, Retno menampilkan rincian pengeluaran kartu kredit Rendra selama 3 tahun terakhir. Daftar itu sangat panjang. Biaya keanggotaan klub golf termahal, pembelian stick golf edisi terbatas, biaya sewa meja di klub malam paling elit, tagihan minuman keras yang fantastis, perjalanan, bisnis, ke Bali yang tidak menghasilkan apa-apa. Seperti yang bisa kita lihat, lanjut Retno, yang disebut sebagai membangun jaringan oleh penggugat, nyatanya adalah serangkaian aktivitas gaya hidup mewah yang membebani keuangan klien saya hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Ini bukan kontribusi, Yang Mulia. Ini adalah parasitisme. Wajah Rendra memerah padam. Pak Tigor mencoba membantah, namun argumennya lemah dan mudah dipatahkan oleh data yang disajikan Retno. Persidangan kedua lebih buruk lagi. Retno menghadirkan saksi, Bei Sumi dan Pak Joko. Dengan berat hati namun jujur, mereka memberikan kesaksian tentang bagaimana Rendra sehari-hari. Ia jarang bangun pagi, lebih banyak menghabiskan waktu bermain game atau menonton televisi, dan sering membentak para pekerja di rumah.
Kesaksian mereka melukiskan gambaran seorang pria pemalas dan arogan, jauh dari citra suami suportif yang coba dibangun oleh pengacaranya. Di luar pengadilan, reputasi Rendra hancur berkeping-keping. Detail dari persidangan bocor ke publik. Ia menjadi bahan cemoohan. Julukan, suami Sultan numpang hidup, melekat padanya. Teman-teman lamanya kini benar-benar menjauhinya. Suatu hari, saat ia sedang makan di sebuah warteg, ia mendengar sekelompok mahasiswi di meja sebelah membicarakannya sambil melihat ponsel mereka. Ih, kasihan banget ya istrinya. Udah kaya, cantik, tapi suaminya benalu begini. Mana selingkuh sama orang tuanya ikut-ikutan lagi. Gila, satu keluarga nggak punya malu. Rendra tidak bisa menghabiskan makanannya. Ia membayar dengan tergesa-gesa dan pergi dari sana. Telinganya panas dan wajahnya menahan malu yang luar biasa. Harga dirinya yang dulu setinggi langit, kini sudah terkoyak menjadi serpihan debu. Puncak dari segalanya adalah hari putusan. Ruang sidang terasa tegang. Kirana duduk dengan tenang di kursinya, sementara Rendra tampak gelisah, ditemani orang tuanya yang terus-menerus berdoa. Hakim mengetuk palunya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan kesaksian, majelis hakim memutuskan. Ada jeda yang terasa sangat lama. Bahwa perjanjian pranikah antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, tuntutan penggugat, Saudara Rendra Pratama, atas harta bersama ditolak seluruhnya. Palu diketuk 3 kali. Putusan itu final. Rendra terhenyak di kursinya. Ia kalah. Kalah telak. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Bu Suryo menangis histeris, menyumpahi Kirana dan hakim, sampai harus ditenangkan oleh petugas keamanan. Saat mereka keluar dari gedung pengadilan, beberapa wartawan dari media online yang menunggu langsung mengerubungi mereka. Blitz kamera menyala-nyala, menyorot wajah mereka yang kalah dan putus asa. Dulu, blitz kamera adalah tanda status dan kemewahan. Sekarang, itu adalah alat penyiksa yang mengabadikan kehancuran mereka. Rendra hanya bisa menunduk, mencoba menutupi wajahnya dari sorotan kamera. Ia telah kalah di pengadilan hukum, dan juga di pengadilan opini publik. Ia tidak hanya kehilangan uang dan kemewahan. Ia telah kehilangan namanya, kehormatannya, dan semua sisa harga diri yang ia miliki. Pertarungan telah usai, dan ia menjadi pihak yang hancur lebur. Kekalahan di pengadilan bukan sekadar penutup sebuah babak hukum, melainkan paku terakhir yang menancap di peti mati keluarga Pratama. Perjalanan pulang dari gedung pengadilan terasa 1000 kali lebih berat daripada perjalanan mereka ke rumah kontrakan Bu Lasmi. Tidak ada lagi harapan palsu yang bisa diperdebatkan. Tidak ada lagi narasi, dukungan imaterial, yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan brutal. Mereka tidak punya apa-apa dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dalam taksi online yang pengap, keheningan mencekam. Rendra menatap kosong keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi taman bermainnya kini tampak seperti monster beton yang mengejeknya. Bu Suryo sesenggukan pelan. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya isak tangis tanpa suara yang menyedihkan. Pak Suryo memejamkan mata. Wajahnya berkerut menahan pusing dan malu. Begitu mereka tiba di gang sempit dan masuk ke dalam rumah petak yang sesak, bendungan amarah yang sedari tadi ditahan akhirnya jebol. Anak bodoh. Anak tidak berguna. Pekik Bu Suryo. Suaranya melengking dan penuh amarah. Ia tidak lagi memanggil Rendra dengan panggilan sayang. Sudah Mama bilang dari dulu. Jangan terlalu bergantung pada perempuan itu. Seharusnya kamu pintar sedikit. Amankan aset atas namamu. Sekarang lihat, kita jadi gembel karena kebodohanmu. Rendra, yang selama ini menahan semua tekanan, akhirnya meledak. Aku yang bodoh? Balasnya dengan suara serak. Matanya merah menahan emosi. Siapa yang setiap hari menyuruhku minta ini itu pada Kirana? Siapa yang mendorongku untuk menuntut ke pengadilan dan membuat kita jadi bahan tertawaan seluruh Indonesia? Mama dan Papa. Kalian yang tidak pernah puas. Kalian yang membuatku berpikir bahwa hidup seperti ini adalah hakku.
Berani kamu menyalahkan orang tua? Bentak Pak Suryo. Amarahnya yang biasanya terpendam kini ikut tersulut. Kami membesarkanmu untuk jadi laki-laki. Bukan jadi benalu yang hanya bisa merengek pada istri. Kalau saja dari dulu kamu mau bekerja sungguh-sungguh, kita tidak akan berakhir seperti ini. Pertengkaran itu adalah yang paling buruk yang pernah terjadi. Piring-piring retak berisi tuduhan dan penyesalan dilemparkan ke sana kemari. Tidak ada lagi keluarga yang saling mendukung. Yang ada hanyalah 3 individu yang terkurung dalam satu ruangan, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Bu Lasmi, pemilik rumah, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dari balik dinding kamarnya. Semakin tidak sabar untuk mengusir kerabat jauhnya yang membawa sial itu. Kini, kenyataan yang paling menakutkan harus dihadapi. Mereka butuh uang untuk hidup. Tabungan Rendra sudah menipis untuk membayar uang muka pengacara yang tidak kompeten itu. Mau tidak mau, ia harus mencari pekerjaan. Sebuah konsep yang begitu asing baginya. Ia mulai menyusun daftar riwayat hidup. Sebuah proses yang memalukan. Apa yang harus ia tulis? Konsultan. Di perusahaan miliknya yang tidak pernah menghasilkan laba? Investor. Dengan modal dari istrinya? Semua terdengar kosong dan palsu. Dengan enggan, ia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan untuk posisi manajerial. Masih dengan sisa-sisa arogansi bahwa ia pantas mendapatkan posisi tinggi. Minggu pertama, tidak ada panggilan. Minggu kedua, hanya ada email penolakan otomatis. Namanya sudah terlalu terkenal karena alasan yang salah. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang pria dengan reputasi sebagai peselingkuh, pemalas, dan benalu. Keputusasaan memaksanya untuk menurunkan standarnya. Ia mulai melamar untuk posisi staf, supervisor, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Akhirnya, ia mendapatkan satu panggilan wawancara dari sebuah perusahaan asuransi kecil. Pengalaman wawancara itu adalah sebuah mimpi buruk. Manajer SDM yang mewawancarainya adalah seorang wanita muda yang tampak lebih cerdas dan tajam darinya. Wanita itu menatap CV Rendra, lalu menatapnya dengan senyum tipis yang terasa mengejek. Rendra Pratama, sepertinya saya pernah mendengar nama Anda, katanya pelan. Rendra merasa wajahnya panas. Mungkin, nama saya cukup umum, jawabnya, mencoba berkelit. Saya rasa bukan karena itu, balas sang manajer. Ia tidak melanjutkan, tapi Rendra tahu persis apa yang wanita itu pikirkan. Sisa wawancara berjalan canggung. Rendra tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang strategi penjualan atau target. Otaknya terlalu terbiasa memikirkan model mobil terbaru atau jadwal main golf. Ia pulang dari wawancara itu dengan perasaan hampa, tahu bahwa ia telah gagal. Setelah puluhan penolakan, akhirnya ada satu pekerjaan yang mau menerimanya, tanpa banyak bertanya. Sebuah pekerjaan sebagai agen telemarketing untuk produk pinjaman online. Gajinya jauh di bawah upah minimum regional, sisanya tergantung komisi. Sebuah pekerjaan yang mengharuskannya duduk di sebuah bilik sempit selama 8 jam sehari, menelepon orang-orang asing, dan seringkali dimaki-maki. Hari pertama bekerja adalah neraka. Ia harus berdesakan di dalam bus kota yang panas, mengenakan kemeja murah yang dibelinya dari pasar loak. Kantornya adalah sebuah ruangan besar yang pengap, penuh dengan puluhan orang yang berbicara keras melalui headset mereka. Supervisornya adalah seorang pria muda yang galak, yang tidak segan-segan meneriakinya saat ia gagal mencapai target panggilan per jam. Rendra, pria yang dulu biasa memberi perintah kepada pelayan, kini harus menunduk patuh saat dimarahi oleh orang yang usianya jauh di bawahnya. Ia, yang dulu biasa makan siang di restoran bintang 5, kini harus makan nasi bungkus di pantry yang kotor. Ini adalah penghinaan paling puncak yang pernah ia rasakan. Sementara itu, penderitaan Pak dan Bu Suryo memiliki bentuk yang berbeda. Mereka menderita karena kehilangan status dan kenyamanan. Bu Suryo, yang tangannya dulu hanya menyentuh tas kulit mahal, kini harus belajar mencuci pakaiannya sendiri di kamar mandi umum. Ia mencoba memasak, tapi hasilnya selalu gosong atau hambar, yang hanya memicu pertengkaran baru saat Rendra pulang kerja. Pak Suryo menghabiskan hari-harinya dengan duduk di teras sempit, menatap lalu lalang orang di gang dengan pandangan kosong.
Tidak ada lagi kopi pagi di kafe mahal. Tidak ada lagi pertemuan dengan teman-teman sosialitanya. Ia menjadi tua dalam semalam. Punggungnya semakin membungkuk karena beban penyesalan dan kehilangan. Kesehatan mereka berdua mulai menurun. Asam urat Pak Suryo sering kambuh, dan tekanan darah Bu Suryo selalu tinggi. Tapi mereka tidak punya uang untuk berobat ke dokter spesialis seperti dulu. Mereka hanya bisa membeli obat-obatan generik dari apotek terdekat. Mereka bertiga terperangkap dalam siklus kesengsaraan. Rendra pulang kerja setiap malam, membawa serta lelah fisik dan mental. Ia disambut bukan oleh senyum hangat, melainkan oleh keluhan dan omelan orang tuanya tentang betapa sulitnya hidup mereka. Rumah peta itu tidak pernah terasa seperti rumah, melainkan seperti sel penjara tempat 3 narapidana menjalani hukuman seumur hidup atas kejahatan keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Cinta dan kehangatan keluarga telah lama menguap. Yang tersisa hanyalah kepahitan dan penyesalan yang tak berujung. Mereka benar-benar hidup sengsara, bukan karena kekurangan harta semata, tapi karena kekosongan jiwa yang mereka ciptakan sendiri. Sementara keluarga Pratama tenggelam semakin dalam kelautan penderitaan mereka, di belahan lain kota Jakarta, matahari baru sedang terbit untuk Kirana. Kemenangan di pengadilan bukanlah akhir dari segalanya baginya. Itu hanyalah titik awal dari sebuah kehidupan baru yang ia rancang sendiri, untuk dirinya sendiri. Langkah pertamanya adalah membersihkan rumahnya dari semua kenangan pahit. Ia tidak menjual rumah itu, karena rumah itu adalah simbol kerja kerasnya. Sebaliknya, ia merombaknya. Ia menyewa seorang desainer interior muda yang berbakat dan memberinya satu instruksi. Buat rumah ini terasa ringan, lapang, dan penuh energi positif. Singkirkan semua yang berbau gelap, berat, dan megah berlebihan. Sofa kulit hitam raksasa di ruang keluarga, pilihan Rendra, diganti dengan sofa linen berwarna krem yang nyaman. Meja makan kayu jati yang berat dan berukir diganti dengan meja kaca modern yang elegan. Karpet-karpet tebal yang memerangkap debu disingkirkan, diganti dengan lantai kayu pucat yang berkilauan. Dinding-dinding yang dulu dicat dengan warna-warna muram kini dilapisi cat putih gading yang memantulkan cahaya. Ruangan favorit Rendra, sebuah ruang hiburan, kedap suara tempat ia biasa bermain game hingga larut malam, dibongkar total. Kini, ruangan itu berubah menjadi sebuah perpustakaan pribadi yang tenang, dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit dan sebuah kursi baca yang nyaman di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Taman itu sendiri ditata ulang. Kolam renang yang dulu sering menjadi lokasi pesta-pesta Rendra kini dikelilingi oleh tanaman-tanaman tropis yang rimbun, menciptakan suasana oase yang damai. Rumah itu kini bukan lagi sebuah panggung pamer kemewahan, melainkan sebuah sanktuari, sebuah tempat perlindungan yang mencerminkan kepribadian Kirana yang sesungguhnya. Energi baru ini juga mengalir ke dalam bisnisnya. Tanpa lagi terbebani oleh pengeluaran tak terbatas dari suaminya dan tanpa gangguan drama rumah tangga, fokus Kirana menjadi setajam laser. Ia memimpin perusahaannya dengan visi yang lebih berani dan inovatif. Ia terbang ke Milan untuk pameran furnitur internasional, bukan lagi dengan pikiran terbagi, melainkan dengan kepercayaan diri penuh. Di sana, ia memukau para calon pembeli dari Eropa dan Timur Tengah dengan presentasinya yang brilian. Ia tidak hanya menjual produk, ia menjual sebuah cerita tentang keindahan kerajinan tangan Indonesia, tentang pemberdayaan para pengrajin lokal. Hasilnya, ia berhasil mendapatkan kontrak ekspor terbesar dalam sejarah perusahaannya, sebuah kesepakatan yang akan melipat gandakan omsetnya. Para karyawannya menatapnya dengan kekaguman yang baru. Mereka tidak hanya melihat seorang bos, mereka melihat seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, Kirana sadar bahwa kesuksesan bisnis dan rumah yang indah tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hatinya. Ia perlu menyembuhkan jiwanya. Ia mulai melakukan hal-hal yang selama ini ia tunda karena selalu mendahulukan kepentingan Rendra. Ia menghubungi kembali sahabat-sahabat lamanya dari zaman kuliah. Teman-teman yang dulu dianggap tidak selevel oleh Rendra. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi sederhana, bukan di lobi Hotel Bintang 5. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana tertawa lepas, tawa yang datang dari perut, bukan sekadar senyum sopan. Ia bercerita tentang semuanya, dan teman-temannya mendengarkan tanpa menghakimi,
memberikan dukungan tulus yang selama ini ia rindukan. Kami sudah tahu dari dulu dia bukan pria baik untukmu, Kirana. Kami hanya menunggumu menyadarinya sendiri, kata salah satu sahabatnya sambil menggenggam tangannya. Saat itu, Kirana sadar betapa berharganya hubungan yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia juga memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri. Bukan perjalanan mewah untuk pamer di media sosial, melainkan perjalanan untuk menemukan kembali dirinya. Ia memilih untuk pergi ke Ubud, Bali. Ia tidak menginap di resort mewah, melainkan di sebuah villa kecil yang tenang di tengah sawah. Setiap pagi, ia bangun dan mengikuti kelas yoga saat matahari terbit. Ia berjalan-jalan menyusuri pematang sawah, menyapa para petani lokal. Ia menghabiskan berjam-jam membaca buku di beranda vilanya, ditemani suara gemericik air dan kicauan burung. Ia belajar meditasi dari seorang guru tua yang bijaksana. Dalam keheningan dan kedamaian Ubud, ia mulai melepaskan sisa-sisa amarah dan kepahitan yang masih menempel di hatinya. Ia tidak lagi memikirkan Rendra dengan benci, melainkan dengan rasa kasihan dan kelegaan karena telah terbebas darinya. Dalam perjalanannya mengunjungi sebuah desa pengrajin ukiran kayu, ia menemukan sebuah inspirasi baru. Ia melihat betapa berbakatnya para pengrajin itu, namun hidup mereka masih jauh dari sejahtera. Saat itulah, ia memutuskan bahwa kekayaannya harus memiliki tujuan yang lebih besar. Kembali ke Jakarta, dengan semangat baru, ia mulai merintis sebuah yayasan. Maheswari Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bisnis, akses ke pasar global, dan bantuan modal bagi para pengrajin kecil di seluruh Indonesia. Ia ingin kesuksesannya juga menjadi kesuksesan bagi banyak orang. Suatu sore, saat ia sedang meninjau proposal untuk yayasannya di sebuah kafe, seorang pria tanpa sengaja menumpahkan kopi di dekat mejanya. Pria itu meminta maaf berkali-kali dengan tulus. "Maaf sekali, Bu. Saya benar-benar ceroboh." Kirana hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Tidak mengenai saya." Pria itu, yang ternyata adalah seorang arsitek yang juga sedang bekerja di kafe itu, sebagai permintaan maaf, mentraktirnya secangkir kopi baru. Mereka pun terlibat dalam percakapan. Pria itu bernama Adrian. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang arsitektur hijau dan bangunan ramah lingkungan. Ia mendengarkan dengan penuh minat saat Kirana bercerita tentang yayasannya. Tidak ada pujian palsu, tidak ada kekaguman pada kekayaannya. Hanya ada percakapan dua orang profesional yang saling menghargai ide satu sama lain. Percakapan itu terasa ringan dan menyenangkan. Saat berpisah, Adrian berkata, "Senang sekali berdiskusi dengan Anda, Bu Kirana. Pikiran Anda sangat inspiratif." Kirana pulang ke rumah malam itu dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tidak sedang jatuh cinta, tapi ia merasakan sebuah percikan harapan. Harapan bahwa di luar sana, ada dunia yang berbeda, ada pria-pria yang tulus dan menghargai wanita karena otaknya, bukan karena saldo rekeningnya. Ia duduk di perpustakaan barunya, memandangi lampu kota yang berkelip dari jendela. Ia merasa utuh. Ia tidak membutuhkan seorang pria untuk melengkapinya. Ia adalah matahari untuk dunianya sendiri. Dan setelah melewati gerhana yang kelam, ia kini bersinar lebih terang, lebih hangat, dan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan. Bagi Kirana, waktu berjalan dengan cepat, diisi dengan proyek-proyek baru, perjalanan bisnis, dan tawa bersama sahabat. Baginya, masa lalu terasa semakin jauh, seperti mimpi buruk yang warnanya memudar seiring terbitnya matahari. Namun bagi Rendra, waktu merayap seperti siput yang membawa beban berat. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Bangun di kamar yang pengap, berangkat kerja dengan bus yang sesak, 8 jam dimaki-maki pelanggan melalui telepon, lalu pulang ke rumah petak yang penuh dengan omelan dan tatapan putus asa dari kedua orang tuanya. Jiwanya terkikis sedikit demi sedikit setiap hari. Harga dirinya sudah lama hilang, digantikan oleh rasa lelah yang kronis. Titik puncaknya datang pada suatu sore yang mendung. Ia baru saja menerima gaji bulanannya. Sebuah amplop tipis berisi beberapa lembar uang ratusan ribu yang terasa seperti lelucon. Di saat yang bersamaan,
Atasannya memanggilnya dan memberinya surat peringatan karena tidak mencapai target. Kalau bulan depan kamu tidak bisa dapat minimal 5 nasabah baru, kamu saya pecat, kata supervisornya dengan nada dingin, tanpa menatap matanya. Rendra berjalan pulang dengan langkah gontai. Di tengah perjalanan, saat ia sedang melihat media sosial untuk mengalihkan pikiran, sebuah berita muncul di lini masanya. Sebuah portal berita bisnis menampilkan foto Kirana yang sedang meresmikan pembukaan galeri baru untuk Yayasan Maheswari. Di foto itu, Kirana tampak bersinar. Ia tersenyum, dikelilingi oleh para pejabat dan seniman, memancarkan aura kesuksesan dan kebahagiaan yang begitu murni. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Melihat foto itu, sesuatu di dalam diri Rendra patah. Kontras antara kehidupannya yang menyedihkan dan kehidupan Kirana yang gemilang terasa seperti tamparan yang sangat keras. Ia tidak merasakan benci. Ia merasakan iri yang begitu dalam, yang kemudian berubah menjadi sebuah delusi. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kebahagiaan Kirana tidak lengkap tanpanya. Ia mulai meromantisasi masa lalu mereka, hanya mengingat saat-saat indah dan melupakan semua pengkhianatan dan kebohongannya. Dia pasti masih mencintaiku, bisiknya pada diri sendiri. Dia hanya marah. Jika aku menunjukkan betapa aku sudah menderita, betapa aku sudah menyesal, hatinya pasti akan luluh. Dia akan menerimaku kembali. Delusi itu tumbuh menjadi sebuah rencana putus asa. Itulah satu-satunya jalan keluar yang bisa ia lihat. Kembali ke pelukan Kirana, kembali ke kehidupan nyaman, kembali menjadi raja. Ia pulang ke rumah petak dan menyampaikan rencananya pada ibunya. Bu Suryo, yang juga berada di puncak keputusasaan, melihat secercah harapan dalam ide gila anaknya. Benar, Rendra, kamu harus coba. Tunjukkan padanya bahwa kamu sudah berubah. Menangislah di depannya kalau perlu. Wanita itu hatinya lembut. Dia tidak akan tega melihatmu menderita seperti ini. Ini kesempatan terakhir kita. Bu Suryo menyemangatinya, seolah sedang mengirim seorang prajurit ke medan perang. Sore itu juga, Rendra berangkat. Ia tidak punya uang untuk memesan taksi, jadi ia naik bus kota menuju kawasan elit tempat tinggal Kirana. Perjalanan itu terasa seperti ziarah ke masa lalu. Saat bus melewati gedung-gedung tinggi dan mal-mal mewah tempat ia biasa menghabiskan uang, hatinya terasa sakit. Awan kelabu yang sedari tadi menggantung di langit akhirnya pecah, menumpahkan hujan yang sangat deras. Seolah alam pun ikut menangisi nasibnya. Ia turun dari bus beberapa ratus meter dari kompleks perumahan Kirana. Ia berjalan kaki, membiarkan tubuhnya basah kuyup oleh air hujan. Kemeja murahnya melekat di tubuh, rambutnya lepek, dan wajahnya pucat. Ia ingin terlihat menyedihkan. Ia ingin Kirana melihatnya dalam kondisi terendah, berharap itu akan membangkitkan rasa iba. Akhirnya, ia tiba di depan gerbang yang menjulang tinggi itu. Gerbang istananya yang hilang. Semuanya masih sama, namun terasa begitu berbeda. Kini ada lapisan keamanan yang lebih ketat, dan taman di baliknya tampak lebih hijau dan terawat. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol interkom. Sebuah suara tegas menjawab, "Ya, ada yang bisa dibantu." Itu bukan suara satpam yang dulu ia kenal. Saya Rendra Pratama. Saya mau bertemu dengan Bu Kirana," katanya dengan suara serak. "Mohon maaf, Pak, Ibu Kirana tidak bisa diganggu. Apakah sudah ada janji?" "Tidak. Tapi tolong sampaikan padanya ini sangat penting. Ini menyangkut hidup dan mati saya." "Kumohon, Pak," rengek Rendra. Suaranya terdengar putus asa. Ada jeda beberapa saat. Rendra menunggu dengan jantung berdebar kencang. Kemudian, suara yang sama kembali terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. "Mohon maaf, Pak, Ibu tidak bersedia bertemu dengan Anda. Silakan meninggalkan tempat ini." Penolakan itu bagai vonis mati. Rendra panik. Ia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan tangannya. "Kirana, Kirana, aku tahu kamu di dalam. Tolong keluar. Sayang, aku minta maaf. Aku salah. Aku sudah dihukum. Kirana, lihat aku sekarang." Teriaknya sekuat tenaga,
Suaranya bercampur dengan deru hujan. Ia berlutut di aspal yang basah, menangis sesenggukan seperti anak kecil. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja keras. Aku akan jadi suami yang baik. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kirana, kumohon. Di dalam rumah, di perpustakaan barunya yang hangat dan nyaman, Kirana sedang membaca sebuah novel. Suara interkom dari pos keamanan terdengar di salah satu pengeras suara di sudut ruangan. Kepala keamanannya memberitahu tentang tamu tak diundang yang membuat keributan di depan. Kirana berjalan ke arah meja kerjanya dan menyalakan monitor CCTV. Di layar, ia melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Rendra, mantan suaminya, berlutut di bawah guyuran hujan, basah kuyup, menangis, dan berteriak-teriak. Ia tampak seperti orang asing. Tidak ada sisa-sisa dari pria angkuh dan tampan yang pernah dinikahinya. Yang ada hanyalah seorang pria hancur yang menyedihkan. Kirana menatap layar itu tanpa ekspresi. Ia mencari-cari di dalam hatinya, mencoba menemukan secuil rasa iba, setitik rasa kasihan, atau sisa-sisa cinta. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Hatinya terasa tenang seperti danau di pagi hari. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang amat sangat karena pria itu tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Ia seperti sedang menonton cuplikan film lama yang sudah tidak menarik lagi. Ia melihat beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menyaksikan drama itu dengan penasaran. Ini harus dihentikan. Ia mengangkat gagang telepon yang terhubung langsung ke interkom gerbang depan. Ia menekan satu tombol. Suaranya kini akan terdengar jelas di luar. Di tengah isak tangis dan teriakan putus asanya, Rendra tiba-tiba mendengar sebuah suara. Suara yang sangat ia kenal, namun kini terdengar begitu asing. Begitu tenang, begitu dingin, begitu jauh. Rendra. Ia berhenti menangis, mengangkat kepalanya yang basah. Itu suara Kirana. Pulanglah, kata suara itu, memotong derasnya hujan. Tidak ada apa-apa lagi untukmu di sini. Pintu ini sudah tertutup selamanya. Hanya itu. Tidak ada makian, tidak ada amarah, tidak ada ceramah. Hanya sebuah pernyataan fakta yang final. Ketenangan dalam suara Kirana justru terasa lebih menyakitkan daripada 1000 umpatan. Itu adalah suara seseorang yang sudah benar-benar selesai, yang sudah melupakannya sepenuhnya. Rendra terpaku. Lututnya masih menempel di aspal. Harapan terakhirnya baru saja dipadamkan dengan begitu telak. Di dalam, Kirana melanjutkan instruksinya kepada kepala keamanannya melalui saluran terpisah. Pak Darto, pastikan dia pergi dari lingkungan ini. Jika dalam 5 menit dia tidak beranjak, silakan hubungi polsek terdekat atas tuduhan mengganggu ketertiban. Siap, Bu. Kirana meletakkan gagang telepon itu. Ia kembali ke kursinya, mengambil bukunya, dan melanjutkan membaca seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar, 2 petugas keamanan dengan payung besar dan postur tegap keluar dari gerbang kecil, menghampiri Rendra. Mereka tidak menyentuhnya, hanya berdiri di dekatnya. Pak, mohon segera meninggalkan area ini dengan tenang, kata salah satu dari mereka. Suaranya tegas namun sopan. Rendra menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia kemudian bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena basah, tapi karena beban kekalahan total. Ia berbalik badan dan berjalan menjauh, tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa seperti menyeret bongkahan batu. Hujan deras menyamarkan air mata kekalahan yang mengalir di pipinya. Permohonan maafnya di bawah hujan tidak dijawab dengan amarah, melainkan dengan keheningan. Dan keheningan itu adalah jawaban yang paling kejam. 2 tahun kemudian, waktu telah menjadi hakim yang adil, memberikan ganjaran yang setimpal bagi setiap perbuatan. Dunia terus berputar, mengubah nasib dan membalikkan keadaan. Di sebuah kota industri yang panas di luar Jawa, seorang pria kurus dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ia adalah Rendra Pratama. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik pengolahan limbah. Setiap hari, ia berhadapan dengan tumpukan dokumen berbau bahan kimia dan perintah dari atasan yang temperamental.
Ia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Setahun yang lalu, setelah pertengkaran hebat karena masalah uang, ia memutuskan untuk pergi, mencari kehidupan sendiri yang jauh dari bayang-bayang masa lalu dan omelan mereka. Ia kini menyewa sebuah kamar kos sempit di dekat pabrik. Hidupnya monoton dan tanpa warna. Kerja, makan, tidur. Ia jarang tersenyum. Ia telah menerima takdirnya, hidup dalam kesengsaraan yang sunyi, buah dari kesombongan dan pengkhianatannya di masa lalu. Pak dan Bu Suryo bernasib tidak lebih baik. Setelah Rendra pergi, mereka terpaksa menumpang pada Bu Lasmi lebih lama, sampai akhirnya seorang kerabat lain yang lebih jauh merasa kasihan dan menampung mereka. Mereka kini tinggal di sebuah desa kecil, menghabiskan sisa hidup mereka dalam penyesalan. Bu Suryo yang dulu glamor kini menjadi wanita tua yang sakit-sakitan dan sering mengeluh. Pak Suryo menjadi pendiam. Waktunya dihabiskan dengan melamun di teras rumah. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan atas kemewahan yang hilang dan nasib buruk yang menimpa anak tunggal mereka. Karma telah menagih hutang mereka dengan bunga yang sangat tinggi. Dan Larissa, sang pelakor, namanya sempat terdengar sekilas. Seorang teman lama Kirana tanpa sengaja bertemu dengannya di sebuah lobi hotel di Singapura. Ia sedang menggandeng seorang pria tua berkebangsaan asing. Dari kejauhan, ia tampak masih glamor dengan gaun dan perhiasan berkilauan. Namun, saat teman Kirana itu melihatnya dari dekat, ia melihat kelelahan di mata Larissa, dan senyumnya yang tampak dipaksakan. Ia terjebak dalam permainannya sendiri, selamanya menjadi pemburu mangsa kaya, selamanya mengejar gaya hidup, namun tidak pernah menemukan kebahagiaan atau ketenangan sejati. Di Jakarta, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, suasana begitu berbeda. Malam itu adalah malam penganugerahan untuk para wirausahawan sosial. Dan bintang utamanya adalah Kirana Maheswari. Yayasan Maheswari yang ia dirikan telah menjadi kisah sukses yang luar biasa. Yayasan itu telah membantu ratusan pengrajin dari desa-desa terpencil untuk memasarkan produk mereka ke seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan. Kirana berdiri di atas panggung, menerima penghargaan sebagai Social Entrepreneur of the Year. Ia mengenakan gaun batik modern yang dirancang oleh salah satu desainer muda yang dibina oleh yayasannya. Ia tampak anggun, cerdas, dan memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Saya percaya, katanya dalam pidato kemenangannya, suaranya tenang dan penuh percaya diri, bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita membangun istana untuk diri kita sendiri, melainkan tentang seberapa kokoh jembatan yang kita bangun untuk membantu orang lain menyeberang menuju kehidupan yang lebih baik. Penghargaan ini bukan untuk saya, tapi untuk setiap tangan terampil dan semangat pantang menyerah dari para pengrajin Indonesia. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Saat Kirana turun dari panggung, seorang pria menyambutnya dengan senyum hangat dan segelas air mineral. Dia adalah Adrian, sang arsitek. Hubungan mereka telah tumbuh selama 2 tahun terakhir. Berawal dari diskusi profesional, berlanjut menjadi persahabatan yang solid, dan akhirnya bersemi menjadi cinta yang dewasa. Adrian mencintai Kirana bukan karena hartanya, tapi karena kecerdasan, ketangguhan, dan hatinya yang mulia. Ia adalah partner yang setara, yang mendukung mimpi-mimpi Kirana dan memiliki mimpinya sendiri. Pidato yang luar biasa, bisik Adrian sambil menggenggam tangan Kirana. Genggaman yang terasa pas, hangat, dan penuh dukungan. Terima kasih sudah selalu ada di sini, balas Kirana, menatap mata Adrian dengan penuh cinta. Malam itu, saat mereka duduk di meja mereka, Kirana memandang berkeliling ke seluruh ruangan yang penuh dengan orang-orang yang mengaguminya. Ia teringat sekilas pada masa lalunya. Pada rumah yang terasa dingin, pada pernikahan yang penuh kepalsuan, pada pengkhianatan yang hampir menghancurkannya. Namun, kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Rasanya seperti melihat bekas luka yang sudah lama sembuh. Sebuah pengingat akan pertempuran yang telah ia menangkan. Ia sadar, pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan melihat musuh-musuhnya menderita. Penderitaan mereka adalah konsekuensi logis dari perbuatan mereka sendiri. Pembalasan dendam terbaik adalah dengan membangun kebahagiaannya sendiri. Dengan menjadi versi terbaik dari dirinya, dengan menyembuhkan lukanya,
dan dengan menggunakan kekuatannya untuk berbuat kebaikan. Acara malam itu selesai. Kirana dan Adrian berjalan keluar dari ballroom, bergandengan tangan. Mereka tidak membicarakan masa lalu. Mereka membicarakan masa depan. Tentang rencana membangun pusat pelatihan pengrajin yang ramah lingkungan di Jawa Tengah. Sebuah proyek yang menggabungkan visi mereka berdua. Di bawah langit malam Jakarta yang cerah, Kirana Maheswari melangkah maju menuju awal yang baru. Ia bukan lagi korban, bukan lagi seorang istri yang teraniaya. Ia adalah seorang pemenang, seorang filantropis, seorang inspirasi. Ia telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya. Dan kini ia tidak hanya menemukan matahari yang baru, ia telah menjadi matahari itu sendiri.